Hai, jumpa lagi di video pembelajaran sejarah peminatan kelas 11. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial dan budaya. Sebelum mempelajari lebih jauh bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme, mari kita simak terlebih dahulu bagaimana dampak dari imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari adanya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia ini sangatlah besar. Apa saja dampak tersebut? Yang pertama itu terciptanya kelas sosial dalam masyarakat. Selanjutnya terjadi perubahan berbagai ritual dan tradisi kuno di istana-istana dan keraton maupun di masyarakat. Tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seperti upacara dan tata cara yang berlaku dalam lingkungan istana menjadi sangat sederhana, bahkan cenderung dihilangkan. Tradisi tersebut secara perlahan-lahan digantikan oleh tradisi dari pemerintah Belanda. Selanjutnya ada lagi mundurnya aktivitas perdagangan laut. Daerah Indonesia pada saat abad ke-17 masih banyak tergantung pada aktivitas di tepi laut, sehingga perubahan aktivitas perdagangan berdampak pada kehidupan di pedalaman. Nah, kemunduran perdagangan di laut secara tidak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman. Berikutnya yaitu masuknya agama Katolik dan Kristen Protestan. Berbagai dampak tersebut pada akhirnya menimbulkan berbagai respon dari bangsa Indonesia di bidang sosial budaya terhadap praktek kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia. Respon tersebut antara lain dalam bentuk yang pertama, ini respon dalam bentuk karya sastra. Pada masa kolonialisme dan imperialisme Belanda, muncul berbagai respon dalam bentuk karya sastra yang menjadi ciri khas pada masa pra-kemerdekaan. Umumnya, karya sastra ini turut membentuk sebuah identitas nasional keindonesiaan dengan ciri khas penulisan menggunakan bahasa Melayu. Yang kelak bahasa ini digunakan sebagai bahasa nasional di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Pada periode awal abad ke-20, muncul para sastrawan yang terkenal antara lain yaitu ada Bapak Muhammad Yamin yang menulis sajak-sajak modern pada tahun 1920 sampai 1922. Lalu ada pula Marah Rosli yang menulis sebuah novel legendaris yang berjudul Siti Nurbaya. Dalam novel ini menceritakan kisah cinta tragis sebagai akibat adanya benturan antara nilai-nilai modern dan tradisional. Selain itu ada pula Sanusi Pane yang juga menulis puisi modern dan merupakan sastrawan berpengaruh khususnya di bidang pengembangan kebudayaan yang berakar dari kebudayaan pra-Islam. Berbagai karya sastra ini meskipun banyak dicetak menggunakan percetakan milik pemerintah Hindia Belanda, yaitu Balai Pustaka, ternyata turut mempertahankan identitas dan kelestarian budaya-budaya daerah yang didokumentasikan dari berbagai karya tulis yang dibuat orang Indonesia.
sekaligus menyebarkan berbagai identitas kebangsaan Indonesia melalui suatu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Aktivitas-aktivitas dari kegiatan budaya dan politik ini pada akhirnya akan membawa ke arah persatuan Indonesia. Hal ini tercermin dalam adanya Kongres Pemuda kedua, yang sama-sama mencetuskan sebuah sumpah pemuda yang diinisiasi oleh para pemuda dari berbagai suku dan etnis. Dalam memperingati kongres yang diselenggarakan tahun 1928 ini, Muhammad Yamin menulis sekumpulan sajak yang diterbitkan pada tahun 1929 dengan judul Indonesia Tumpah Darahku. Sajak tersebut menggambarkan keyakinan di kalangan kaum terpelajar Indonesia bahwa pertama-tama mereka adalah orang Indonesia. Setelah itu ada orang Batak, orang Minangkabau, orang Kristen, orang Islam, dan lain-lain. Selain Muhammad Yamin, ada pula Mas Marco Kartodirjo yang menulis buku yang berjudul Student Hejo tahun 1919. Di dalamnya menceritakan kehidupan Hejo, seorang pemuda dari kalangan priai rendahan yang berhasil meraih prestasi di sekolahnya dan bisa melanjutkan belajar ke negeri Belanda. Buku lainnya yaitu Rasa Merdeka yang menceritakan seorang pemuda yang selalu berkonflik dengan ayahnya yang dianggap sebagai alat pemerintah Belanda. Demikian respon dalam bentuk karya sastra. Selanjutnya, bagaimana respon dalam bentuk karya seni musik? Dalam hal ini, perkembangan seni musik memiliki nuansa yang menggelorakan perjuangan. Salah satu tokoh seni musik tersebut antara lain yaitu Ismail Marzuki, seorang lelaki kelahiran dari Jakarta. Ismail Marzuki merupakan musisi pemberontak di zamannya. Ketika pemerintah kolonial Belanda memberlakukan pembatasan hak untuk berserikat dan berkumpul, Ismail telah berhasil menciptakan lagu yang mampu membakar semangat kebangsaan bangsa Indonesia. Lagu-lagu ciptaan dari Ismail Marzuki tersebut mampu membawa pengaruh pada perjuangan bangsa karena menceritakan keadaan Indonesia di bawah penjajahan Belanda. Demikian video pembelajaran kali ini dan semoga bisa bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi di video-video yang akan datang. Bye.